Gilang menatap tidak percaya pada layar ponsel keponakannya. Baru saja ia ingin menceramahi panjang kali lebar pada Rino, tapi remaja itu sudah lebih dulu memutuskan panggilan sepihak. Sedang Rena terkejut dan kesal mendengar kakaknya mengatakan dirinya anak barbar. Entah kenapa sifat kakaknya itu kadang kelebihan menyebalkan. Gilang memberikan kembali ponsel itu pada pemiliknya, dan dengan senang hati diterima oleh Rena. "Kakak kamu itu perlu dibacain ayat kursi," ucap Gilang, memijit pelan pangkal hidungnya. Rena hanya terkekeh mendengar hal itu, lalu kembali melanjutkan makannya. Sedang Gilang memilih untuk menatap Rena yang begitu lahap memakan es krim itu. Tiba-tiba ia teringat akan Hana saat kencan pertama mereka. Rena benar-benar sangat mirip dengan Hana, batin Gilang, menatap Rena lekat. Rena mendongak, menatap Gilang yang sedari tadi menatapnya tanpa berkedip. "Ada apa, Om? Kok dari tadi liatin Rena makan sih? Ada yang salah ya?" tanya Rena, yang hanya mendapat kekehan dari Gilang. "Tidak ada apa-apa," jawab Gilang, masih dengan menatap Rena. "Ya kalau nggak ada, jangan liatin Rena terus dong. Rena kan malu," ucap Rena dengan menggembulkan pipinya. "Kamu bisa malu juga kalau diliatin laki-laki. Kirain gak bisa," canda Gilang, mendapat tatapan kesal dari keponakan perempuannya itu. "Apaan sih, Om? Kan Rena cewek, pasti malu lah kalau ditatap sama laki-laki." "Kecuali kakak dan Dedi," jawab Rena, kembali melanjutkan makannya. "Sama Om juga?" tanya Gilang, menunjuk dirinya sendiri. "Iyalah, kan Om laki-laki," jawab Rena cepat. "Biasanya juga Om liatin kamu terus, kalau kamu lagi makan," jujur Gilang, membuat Rena menatap aneh padanya. "Buruan nikah ge Om," ucap Rena. Gilang memiringkan kepalanya, tanda tidak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh keponakannya itu. "Apa hubungannya tatap kamu sama nikah?" tanya Gilang, lalu menyuapi 1 sendok es krim milik Rena ke mulutnya. "Ih, Om kok makan es krim Rena sih? Om pesan sendiri aja sana," ucap Rena, lalu menjauhkan cup es krimnya dari Gilang. Gilang hanya acuh, dengan senyum jahil di bibirnya. "Ada hubungannya kali Om, kalau Om liatin Rena terus, yang ada nanti Om naksir lagi sama anak seusia Rena. Masa nanti Rena manggil tante sama orang yang seusia Rena sih?" ucap Rena panjang lebar. "Udah mau kepala 4 juga, belum nikah-nikah," lanjutnya, dengan sedikit mencibir omnya itu. Gilang tertawa melihat hal itu, lalu mencubit gemas pipi Rena. "Aku yang mau kepala 4, kok kamu yang sewot sih sayang?" ucap Gilang, dan mengacak gemas rambut Rena. Tiba-tiba Rena terdiam. Ada sesuatu yang aneh pada jantungnya saat mendengar Gilang memanggilnya dengan sebutan sayang. Tiba-tiba saja jantungnya tak bisa diajak kompromi. "Apaan sih Om? Jangan manggil sayang-sayang gitu, nggak baik," ucap Rena yang gugup. Gilang memiringkan kepalanya, mencoba melihat lebih jelas rona merah di pipi Rena yang menunduk. "Hayo, kenapa wajah kamu merona gitu? Suka ya kalau Om manggil kamu sayang? Ayo ngaku," ucap Gilang gemas, semakin membuat wajah Rena merona merah. "Ih, apaan sih Om? Enggak kali," bantah Rena dengan wajah merona. Melihat hal itu, Gilang justru semakin gencar menggoda keponakannya itu. Menurutnya melihat wajah Rena merona adalah kesenangan tersendiri baginya. Pukul 5:30 sore, Rena dan Gilang telah pulang dari mall. Kini mereka berada di depan rumah Rena sembari mengeluarkan paper bag berisikan oleh-oleh dari kursi belakang mobil. Rena tersenyum senang sembari berlari kecil memasuki rumah, membawa paper bag berisikan belanjaannya. Sementara Gilang mengeluarkan semua oleh-oleh bawaannya bersama dengan satpam penjaga gerbang rumah Rena. "Mami, Rena pulang," teriak Rena saat masuk ke dalam rumah. "Udah pulang? Kirain masih lama," ucap Hana yang tengah duduk di sofa ruang tamu membaca novel yang sudah menjadi kebiasaannya sejak dulu hingga sekarang. Rena berlari kecil mendekat ke arah ibunya, lalu duduk tepat di samping ibunya itu. "Kok Mami gak bilang sih kalau Om Gilang pulang ke Indonesia hari ini?" "Aduh," pekik Rena saat merasakan pukulan pelan di kepalanya.
Rena mendongak dan menatap sang kakak yang baru saja memukul pelan kepalanya tanpa rasa bersalah. Sedang Hana hanya menggelengkan kepala. "Maaf, Mami lupa," ucap Hana, lalu terkekeh geli sendiri. Pantas saja tadi pagi ia merasa melupakan sesuatu. Ternyata ia lupa untuk memberitahukan kepada anak-anak dan suaminya jika Gilang akan pulang ke Indonesia. Rena mengembulkan pipinya mendengar hal itu, sementara Reno mendudukkan diri di sofa panjang berhadapan dengan ibu dan adiknya. "Aduh, ampun Om," pekik Reno, membuat kedua wanita itu menoleh ke arahnya. Gilang melepaskan jeweran di telinga Reno, lalu duduk di samping remaja laki-laki itu. "Mulut kamu itu perlu dibacain ayat kursi, biar sadar," ucap Gilang, menatap Reno yang tengah mengusap pelan telinganya. "Nggak perlu dibacain kok Om, soalnya aku kan udah hafal," jawab Reno, lalu meneguk jus yang sedari tadi berada di atas meja. Gilang menggelengkan kepalanya, lalu menatap Hana yang duduk di hadapannya saat ini. Tersenyum padanya, lalu beralih menatap Rena yang tengah membuka paperback miliknya. "Benar-benar mirip," batin Gilang, lalu menatap satpam yang kini keluar setelah meletakkan paperback itu di samping sofa yang ia duduki. "Selamat datang Gilang. Kapan pulang balik ke Singapura?" tanya Hana, menutup novel yang ia baca. "Niatnya 1 minggu lagi Hana, aku tidak bisa." "Adit, kapan tiba di Indonesia?" tanya Revan, yang kini mendekat ke arah ruang tamu dengan jas yang berada di lengan kanannya. Penampilan yang sudah berantakan. "Tadi siang Om," jawab Gilang, dengan senyum di wajahnya. "Kok nggak ngabarin?" tanya Revan yang kini mendudukkan diri di samping istrinya. Sedang Rena sudah berpindah ke sofa tunggal. Gilang, Rena dan Reno serempak menatap ke arah Hana, dan Revan pun mengikuti arah pandang 3 orang itu. "Lupa Mas," jawab Hana dengan cengiran di bibirnya. Revan menggelengkan kepalanya mendengar ucapan istrinya itu, sedang 3 orang lainnya menahan tawa. "Berapa hari di Indonesia?" tanya Revan, menyandarkan punggungnya pada sofa dengan satu tangan berada di belakang istrinya. 1 minggu aja Om, aku tidak bisa meninggalkan pekerjaan terlalu lama. Nanti numpuk, dan yang harus beresin aku juga, ucap Gilang dengan terkekeh. "Iya juga sih," balas Revan, dan mulailah berbincang tentang urusan perusahaan, membuat kedua anaknya memilih pergi dari ruang tamu. "Tidak ada niatan buat cari calon istri, Dit?" tanya Revan. Seketika suasana menjadi hening. "Belum siap nikah Om," jawab Gilang, lalu melirik ke arah Hana. "Saya tunggu Hana janda aja gimana?" canda Gilang, mendapat pelototan mata dari Revan. Gilang tertawa keras melihat reaksi kakak sepupunya itu. Sedang Hana menahan tawanya, lalu bangkit ke dapur membuat kopi untuk 2 pria itu. Revan menggelengkan kepalanya, lalu menghembuskan nafas pelan. "Usia kamu sudah mau kepala 4 loh, Dit. Masa kamu mau menyendiri terus sampai tua? Om dan Tante juga mau gendong anak kamu loh," ucap Revan, menasehati adik sepupunya itu. "Belum ketemu jodoh yang tepat, Om. Nanti kalau udah waktunya pasti nikah juga kok," jawab Gilang, dengan menunduk menatap lantai rumah itu. "Jangan lama-lama, keburu kamu gak kuat di atas ranjang nanti," ucap Revan, membuat mereka berdua terkekeh. "Masih kuat Om." "Kalau gak kuat tinggal minum obat kuat," ucap Gilang, membalas candaan Revan. Esoknya, pukul 7 pagi, Rena dan Reno buru-buru berlari memasuki kelas. Sebelum guru mereka datang, Reno masih menyempatkan diri untuk mengantar Rena ke kelasnya, dan dengan cepat berlari ke kelasnya. Ia menghembuskan nafas saat berhasil masuk ke kelas, dan belum ada guru di sana. Ini semua karena motornya yang tiba-tiba kehabisan bensin, membuat mereka mendorong motor itu untuk mencari pom bensin terdekat. Karena kejadian kemarin, ia sampai lupa untuk mengisi bensin motornya. Guru masuk ke dalam kelas, lalu berdiri tepat di hadapan para murid di dalam kelas itu, seperti ingin mengumumkan sesuatu. "Anak-anak, hari ini kita kedatangan murid pindahan. Saya berharap kalian bisa akur dan berteman baik dengannya." "Nak, kamu bisa masuk," ucap guru wanita itu. Seseorang memasuki kelas itu.
Reno membelalakan matanya saat melihat siapa yang masuk. Ya Allah, hancur sudah ketenanganku selama sekolah. Batin Reno, seakan ingin memukul kepalanya ke meja.